Selamat pagi, selamat berakhir pekan Anda semua, tetapi tidak seperti kita bayangkan bahwa akhir pekan ini akan berlangsung dengan rileks, bisa santai-santai, karena saya lihat ini Bung Rocky sendiri sudah dalam perjalanan nih. Anda mau jalan kemana nih, Bung Rocky? Biasa cari hutan. Oke. Saya pikir Nyari bukit. saya pikir Anda mau ke Polda. Gitu. Ya, kalau saya menyerahkan diri yang ikut banyak ntar nggak muat tempat parkir di Polda. Jadi pagi ini Habib Rizik Syihab rencana akan mendatangi Polda Metro Jaya, dan yang luar biasa dia ternyata malah mengingatkan masa pendukungnya untuk tidak rame-rame datang. Tapi sebaliknya juga dia minta polisi untuk tidak juga mengerahkan kekuatan gitu yang mengundang kerumunan massa. Ya ini absurdnya di situ. Kan ini sekedar soal pelanggaran undang-undang kesehatan itu. Kalaupun itu disebut pelanggaran, udah didenda. Nah, hukum kita sebetulnya kan harus diarahkan untuk saling percaya. Bukan untuk motif balas dendam. Dalam ilmu kriminologi, paradigmanya udah berubah dari pemberian penalti atau retributif, pergi pada pengakraban kembali masyarakat. Ada istilahnya tuh restoratif gitu. Jadi sebetulnya Habib Rizik diundang aja ke Polda untuk berdamai. Bahkan Polda bisa minta tolong Habib Rizik jadi influencer untuk soal-soal COVID ini kan. Jadi buat apa hal semacam ini, hal sepele, dibesar-besarkan dengan ancaman? Itu prinsipnya kan. Nah, Habib Rizik meminta supaya rakyat tidak berbondong-bondong. Mestinya itu jadi poin buat bercakap-cakap dengan Habib Rizik. Sehingga polisi bisa, oke, sekaligus kami mengundang Habib Rizik untuk membantu polisi di dalam upaya untuk penegakan disiplin COVID. Kan itu lebih bermutu daripada mengancam 6 tahun Habib Rizik. Sementara Joko Chandra kena 2 tahun. Itu jadi orang lihat kontrasnya tuh. Apakah Habib Rizik itu sekelas Joko Chandra? Bahkan Joko Chandra dipersiapkan prosesinya sehingga dia enak, dibuntuti, tidak dihadang. Jadi publik menganggap ada yang tidak adil dalam penegakan hukum. Memang betul hukum harus ditegakkan. Tetapi juga prinsip penegakan hukum itu harus diawasi dengan prinsip moral publik yang menganggap ada ketidakadilan itu. Itu saya kira membuka kalimat untuk proses pemanggilan Habib Rizik pagi ini ke Polda. Ya. Oke, kita saksikan sebentar ya video yang tadi malam diposting oleh Front TV tentang rencana Habib Rizik. Saya ingin menyampaikan kepada Polda Metro Jaya agar tidak terjadi kerumunan, agar tidak mengambil perhatian daripada masyarakat, agar juga tidak ada pihak ketiga yang memanfaatkan yaitu momentum soal penjemputan saya ini sehingga bisa menimbulkan kegaduhan. Maka itu saya minta kepada Polda Metro Jaya tidak perlu untuk mengerahkan kekuatan secara berlebihan. Bahkan menurut saya tidak perlu ada penjemputan, tidak perlu ada pengerahan pasukan. Itu hanya akan mengeluarkan biaya yang banyak, kemudian ditambah lagi juga menguras tenaga, dan yang paling berbahaya adalah mengundang perhatian masyarakat sehingga nanti terjadi kerumunan. Nah, begitu terjadi kerumunan, nanti ada pihak ketiga sebagai provokator membuat kegaduhan, dan ini akhirnya bisa merugikan kita semua. Kalau dari video yang kita simak tadi sangat jelas itu. Jadi memang tidak seperti kita kelihatannya Habib Rizik Syihab menyadari kalau kemudian dia juga bersikap keras dan sebagainya akan terjadi potensi benturan yang luar biasa gitu. Tetapi sejauh ini kita tidak melihat niat baik yang diluarkan Habib mulai sejak dialog yang waktu itu dia menawarkan pertama kali datang, dia minta dialog, rekonsiliasi dan sebagainya, sampai yang terakhir ini juga dia kelihatannya cukup akomodatif, tapi kelihatannya gayung tidak bersambut nih Bung Rocky. Itu poin saya tadi. Kalau ini dipanggil karena soal kesehatan COVID, kan itu bukan undang-undang kriminal kan, yang dalam pengertian harus ditangkap, harus diborgol, semacam dipaksa, diancam, sehingga mesti ada 2 pejabat tinggi Polri dan Kapolda mesti mengucapkan dengan sangat keras. Kan ini yang disebut sebagai kultur hukum itu
tidak dipahami oleh penegak hukum, yaitu kultur untuk mengakrabkan tersangka dengan penegak hukum supaya dapat semacam wisdom di dalam kegiatan ini. Lain kalau dia betul-betul tertangkap tangan narkoba, tertangkap tangan menyimpan senjata, atau berupaya untuk membunuh orang, berupaya untuk melawan apa segala macam. Jadi prosedur hukum kita itu seolah-olah dipaksakan untuk menangkap Habib Rizik. Jadi di publik udah terbentuk poin, apapun yang akan dilakukan Habib Rizik, dia akan diintai oleh hukum positif. Itu buruknya tuh citra itu. Padahal kita masuk dalam dunia beradab. Seluruh dunia berupaya untuk mengurangi sebanyak mungkin upaya penerapan hukum pada rakyat. Apalagi itu kalau soal pidana biasa-biasa aja. Nah ini yang nggak dipahami sebetulnya oleh penegak hukum. Jadi seolah-olah tetap hukum pidana itu untuk kriminal. Bukan. Hukum pidana itu untuk restorasi relasi kemasyarakatan. Habib Rizik adalah tokoh. Dia pernah berbuat kriminal gitu. Dia pernah ditangkap di penjara 2 kali zaman SBY dan dia ikuti prosedur itu. Karena itu kekerasan fisik pada waktu itu dari FPI. Dan kita ingat sejarah itu. Lalu Habib Rizik belajar tentang cara bermasyarakat itu. Cara untuk menghadapi problem-problem yang menyangkut potensi kekerasan itu. Dan sekarang Habib Rizik mengedarkan wisdom, satu pikiran yang bijak supaya saya akan datang tapi jangan kerahkan massa. Itu kan udah poin bagus untuk membuka percakapan. Jadi mestinya seluruh petugas Polda mengubah dalam 2 menit ini kebijakan untuk mempidanakan Rizik kan. Kan Polda punya diskresi untuk mengatakan Rizik sangat berkelakuan baik, maka kami menghormati kedatangan Rizik dan kami mungkin hanya ingin bercakap-cakap lalu meminta agar supaya Habib Rizik membantu kami kepolisian untuk ikut merawat suasana kesehatan publik. Kan itu lebih indah diucapkan di dalam pikiran kan. Kan ini belum dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi tetap wilayah polisi itu adalah masih wilayah mengayomi, wilayah melayani. Itu dulu yang diajukan itu. Bukan tiba-tiba dikirimkan surat lalu kami tidak lagi akan kirim surat, kami akan tangkap. Nah, kan kita jadi teringat Bung Rocky beberapa waktu awal COVID dulu. Bahkan para narapidana yang kriminal pun dilepas dari tahanan karena dengan alasan kemanusiaan dan juga kemudian problem pemerintah berkaitan dengan biaya yang tidak kuat ditanggung oleh pemerintah selama pandemi COVID. Nah, sekarang kalau sampai kemudian Habib ditahan, dan ini saya juga membaca banyak sekali orang yang ingin rame-rame menyerahkan diri karena mereka juga merasa berkerumun dengan bersama dengan Habib Rizik. Apa yang terjadi? Ya, ini Habib ini kan jadi permainan akhirnya kan. Bahwa semua sebut aja seluruh tokoh atau mereka yang ingin dapat kredit dari kekuasaan berupaya untuk memenjarakan Habib. Jadi poin kita sekarang bukan lagi apakah Habib bersalah atau tidak bersalah, tapi dia mesti dinyatakan bersalah supaya ada kredit poin diperoleh oleh seorang pejabat misalnya, polisi atau siapa aja tuh. Jadi problem ini pindah akhirnya masuk di dalam spekulasi permainan politik. Nah ini soalnya tuh. Kalau kriminal biasa, ya itu nggak ada problem, nggak serumit ini. Jadi perumitan kasus ini menunjukkan bahwa kompleksitas politik adalah pertaruhan dari mereka, tokoh-tokoh petinggi negara, yang berupaya untuk memanfaatkan posisi Habib Rizik sebagai alat tukar tambah untuk jabatan-jabatan baru. Saya kira itu spekulasinya sekarang. Oke, tetapi kan kalau kita kemarin perbincangkan dengan dengan diamnya istana ini kan sebenarnya justru mengafirmasi semua gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para pejabat di level bawah itu tadi. Ya, itu yang kita terangkan kemarin, bahwa pembiaran istana dengan diam itu menunjukkan bahwa istana juga terjebak di dalam permainan berbagai aktor akhirnya kan. Jadi istana mau menunggu sebetulnya ini apa ujungnya tuh, baru dia bereaksi. Sementara pemain-pemain lapangan ini udah lebih dahulu beraksi tuh. Jadi bola itu namanya Habib Rizik digocek kiri kanan oleh para pemain cadangan sebetulnya tuh yang nggak boleh bermain tapi ikut turun lapangan untuk bermain tuan. Jadi ada, saya sebut aja non-playing captain di atas tribun yang mengarahkan pemain-pemain itu. Sehingga publik menganggap bahwa
kok permainannya jadi kasar itu. Padahal kita bisa bermain halus, pakai hukum oke, tapi dengan cara yang ya terlihat ada diplomasinya nih. Ini betul-betul bare life, gitu, kehidupan telanjang yang dipraktekkan untuk menghukum seseorang. Jadi keadaan ini yang bikin ya saya sebut aja kekacauan itu meningkat justru karena istana diam aja. Ini udah seminggu ini tuh nggak ada satu ucapan dari istana. Jadi itu menunjukkan bahwa istana menikmati permainan ini sekaligus ingin memetakan siapa yang potensial untuk diberi kredit. Kan itu, jadi tukar tambah antara aparat dengan istana itu yang mendefinisikan status dari Habib Rizik. Bukan karena dia kriminal, bukan karena dia melanggar undang-undang, tapi dia memang faktor yang dipermainkan. Ini jahatnya permainan kekuasaan. Ya. Nah, kalau tadi Anda menggunakan analogi permainan bola, gitu kan, saya kira dari sisi komunikasi publik sekarang ini posisinya 1-0 atau bahkan 2-0 bagi Habib Rizik, karena dia sendiri sudah menunjukkan semacam willingness, kemudian pernyataan-pertanyaan dia yang menyejukkan. Itu sementara di satu sisi pemerintah, polisi dan sebagainya terus menyampaikan ucapan-ucapan yang secara verbal itu sangat sangat keras gitu. Tetapi kalau kalau dari sisi opini publik, tetapi kalau kemudian sampai terjadi Habib langsung ditangkap, menurut Anda apa yang akan terjadi? Pertama, pembangkangan sosial akan meluas. Mungkin nggak ada orang yang akan rame-rame datang untuk membebaskan Habib Rizik lewat demonstrasi itu. Tapi pembangkangan sosial akan melebar dan itu yang lebih sulit dikendalikan. Kalau orang rame-rame datang ke Polda untuk menolak penahanan Habib Rizik itu 2 panser selesai itu. Tetapi kalau pembangkangan sosial masuk lewat sosial media, itu tidak bisa dikendalikan lagi oleh kekuasaan. Jadi mau pilih mana? Mau pilih pembangkangan sosial yang meluas dan akan masuk dalam semua isu, atau memilih untuk bermain di dalam wilayah hukum yang beradab itu. Jadi kita mau saksikan sekarang, bolanya sekarang ada di polisi itu. Polisi tendang langsung ke gol, yang udah nggak ada penjaga gawangnya, silahkan orang akan ketawain tuh. Wah, silahkan tendang, mau nggak ada gawangnya nggak dijaga kok. Atau dia mau tendang bola itu ke arah tribun, gimana banyak penonton tuh. Dan bola itu nggak akan dikembalikan ke lapangan. Itu pilihannya tuh. Jadi sekali lagi, mereka yang sedang menonton dagelan ini akan menganggap bahwa ini permainan yang dikendalikan oleh non-paying captain yang tidak ada di lapangan sebetulnya tuh. Di situ kita pahami bahwa kriminalisasi itu memang berlangsung pada Habib Rizik. Ya, kaptennya kemana? Kalau kok kemudian ada non-playing captain yang berperan? Non-playing captain-nya mungkin 3-4 tokoh tuh. Dan 3-3-nya sebetulnya punya target masing-masing gitu kan. Kalau cuma satu non-playing captain-nya ya gampang aja tuh. Tapi ini ada 3-4 captain yang targetnya macam-macam dan perjalanan judinya juga macam-macam. Jadi anehnya ini sekarang kita menyaksikan satu pertandingan bola yang digocek kiri kanan sambil menunggu keajaiban itu. Padahal sebetulnya ini adalah soal nasib bangsa. Jangan dipermainkan oleh non-playing captain. Ya, tadi kan Anda menyebutkan kalau ada yang menghadapi kekerasan memang tentu pemerintah, aparat negara jauh lebih kuat karena mereka punya segala macam persenjataan lengkap. Tapi kalau kemudian yang seperti saya baca di medsos, banyak yang kemudian akan ikut rame-rame menyerahkan diri ke Polda untuk sama-sama ditahan karena mereka juga terlibat dalam kerumunan, kan ini agak repot, Bung Rocky, kalau itu yang terjadi. Ya itu juga pembangkangan sosial kan. Dan mungkin orang akan atur, akan ada seseorang yang ngatur, oke, kita saling menyerahkan diri tapi jangan rame-rame ya. Pakai aturan PSBB, oke, hari ini 30, nanti sejam lagi 30 lagi. Jadi terus-menerus akan ada 30 orang setiap 10 menit datang ke Polda Metro Jaya. Itu kreativitas netizen bisa begitu jadinya tuh kan. Nah, saya mau ikut juga menyerahkan diri di situ, mungkin ke menit ke-11 gitu. Terus nanti 10 jurnalis lakukan itu tuh. Jadi kekonyolan ini yang sebetulnya nggak diperlukan kalau pemerintah atau Presiden Jokowi terutama itu sudah mengucapkan satu kalimat supaya para non-paying captain ini juga tahu bahwa udah hentikan permainan tuh. Injury time diperpanjang. Yang menjengkelkan sebetulnya adalah
kegugupan istana untuk mengambil keputusan. Itu aja tuh. Yang biasanya Gagah Perkasa, KSP udah ngomong, Mahfud MD ngomong, Menteri Hukum HAM ngomong, ini nggak ada satupun yang ngomong. Apakah mereka takut pada non-playing captain? Karena si non-playing captain ini, atau para non-playing captain juga tahu problem-problem di antara tokoh-tokoh ada di istana tuh. Jadi kita lihat satu komunikasi yang buruk sekali itu. Istana itu tidak punya poin, non-playing captain menunggu poin istana, tetapi mereka tahu istana juga paling nggak angkat tangan dia karena sekedar menonton dari kejauhan. Kan anehnya begitu kan, wasitnya sebetulnya istana, dia nonton dari kejauhan. Mungkin nontonnya pakai drone atau nongkrong di atas pohon atau dari dalam gorong-gorong nonton problem ini, sehingga dia nggak tahu apa yang berlangsung di lapangan. Kalau situasinya udah seperti itu, saya kira saya kira kalau situasi seperti itu kita tidak bisa lagi mengandalkan para wasit maupun pengawas di lapangan. Dan saya kira seperti kita sampaikan kemarin, kita membutuhkan sekarang figur-figur yang berpikir secara bijak gitu kan, dan kemudian bisa memperingatkan bangsa ini bahwa kita sedang menuju ke arah jurang perpecahan yang semakin dalam. Beberapa pihak sudah bersedia untuk jadi semacam wasit sementara gitu, dengan maksud yang bijak sebetulnya, dalam upaya untuk menyatukan berbagai kesebelasan yang berupaya untuk merebut satu bola itu. Ada Pak Yusuf Kalla, Pak SBY pasti bersedia, bahkan tokoh-tokoh agama juga terbuka untuk ikut di dalam perundingan-perundingan awal supaya ini nggak berakhir pada keterpecahan bangsa tuh. Tapi sekali lagi itu otak istana mesti cukup untuk mendengarkan proposal itu. Kuping mereka juga harus harus peka untuk mendengarkan bahwa bahaya di depan kita adalah keadaan yang makin menunjukkan incapacity dari kekuasaan. Nah, karena itu tokoh-tokoh alternatif tadi yang biasa kita sebut sebagai bapak bangsa atau pengayom komunitas, itu seharusnya sudah berkumpul di istana untuk memberi masukan, atau diundanglah makan nasi goreng atau baca komik sama-sama itu supaya ada suasana lain tuh. Tapi saya nggak ngerti apa yang terjadi di istana selain mengatakan bahwa di istana kepanikan besar itu sedang berlangsung tuh. Hanya itu kesimpulannya. Kalau nggak panik ya itu mic, tape recorder, alat rekam pers tiap detik menunggu di depan istana tuh. Dan yang mereka temui adalah patung aja. Ya. Oke, saya kira kita tunggu mudah-mudahan Anda pulang dari gunung begitu nanti dapat inspirasi yang lebih bisa melihat situasi di bawah ini jauh lebih lebih clear dan punya gagasan-gagasan yang bisa membawa bangsa ini keluar dari persoalan yang sangat serius hari ini, Bung Rocky. Ya, ini akhir pekan yang seharusnya membawa ketenangan pada keluarga, pada para penonton. Tapi akhirnya dibuat tegang lagi karena pemanggilan Habib Rizik ke Polda, dan itu akan memanaskan kembali udara yang sebetulnya sejuk hari ini. Ya. Oke, Erzo. Terima kasih, Bung Rocky.